Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para asatiz, para kiai, para guru, para kesepuhan, yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus rombongan dari mana? Ustadz Edi sama Ustadz Tawan dari Rajab, ya. Guru kita Bapak Kiai Udi, rombongan dari Mustika. Mana Mustika ada? Oh iya, Pak Ustadz, Pak Rudi ada. Dan dari rombongan lainnya yang jamaah hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca kitab Fathul Qarib. Di mana ininya? Di mana? Di situ benar? Santri. Santri para rikun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Amin kayaknya udah Kang. Sampai amin kemarin Ustaz. Amin ya. Ya, Abdullah tabarkan juga kayaknya udah itu. Itu belum. Kayaknya udah juga itu. Udah kayaknya. Sampai sampai wabadu. Sampai situ ya. Sampai wabadu hadza kitabun.
Ya kan situ ya. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du ay wa ba'da alhamdulillah ba'dal basmalah walhamdalah wassalah wassalam wa ba'du lan ing dalem sawise basmalah hamdalah shalah lan salam hada kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdhibi. Hadza utawi ikilah kitabun iku sawiji kitab fi ghayatil ikhtisari ing dalem pugas ning ringkes. Ghayah pugas, ikhtisar ringkes, ing dalem pugas ning ringkes. Wat tahzibi lan bersih. Ghayatil ikhtisar wa ghayatit tahzib. Jadi amat ringkas dan amat bersih dari tahzib itu bersih minal hashwi dari hal-hal yang tidak perlu ya, dari tambahan-tambahan yang tidak penting. Ikhtisar mukhtasar ma qalla lafzuhu wa kathura ma'na, sedikit lafaznya banyak maknanya. Ing dalem pugas ning ringkes wat tahzibi lan pugas ning bersih ay wa ghayatit tahzibi. Tahzib itu situ di bejurinya at-takhlis minal hashwi. Hashwi itu sesuatu yang tidak penting. Wada'tuhu 'alal kitabi al-musamma bit-takribi. Wada'tu wis ngedokon isun hu ing kitab al-musamma kang den arani bit-takribi kalawan kitab takrib. Lian tafi'a darpun yen tah ngalap manfaat bihi kalawan kitab al muhtaju sapa wong kang butuh minal mubtadiina saking wong kang ngawiti kabeh. Lian tafi'a darpun yen tah ngalap manfaat bihi kalawan kitab al muhtaju sapa wong kang butuh minal mubtadiina saking wong kang ngawiti kabeh. Ada mubtadi, ada mutawassit, ada muntahi. Kalau mubtadi al-akhdhu fi sigharil ilmi, al-mutawassit al-akhdhu fi awasitil ilmi, al-muntahi al-akhdhu fi kibaril ilmi.
atau bisa juga al-mubtadi man lam yaqdir ala taswiril mas'alah, mutawassit man qadara ala taswiril mas'alah wa lam yaqdir ala iqamatid dalili 'alaiha, wal muntahi man qadara ala taswiril mas'alah wa ala iqamatid dalili 'alaiha. Ini kayaknya yang ngobrol siapa sih? Siapa jangan pada ngobrol ke? Olah ngarobrol. Suaranya kedengeran, menghilangkan konsentrasi. Jadi ada mubtadi, ada mutawassit, ada muntahi. Sama nanti ada mujtahid fatwa, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid mutlak. Mujtahid fatwa orang yang mampu mentarjih kata-kata, memilih kata-kata, mengedit ya. Kalau mujtahid mazhab, seorang yang mengambil hukum dari imamnya. Kalau mujtahid mutlak, seseorang yang mampu mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mujtahid fatwa mengedit kata-kata, itu mujtahid fatwa, mengedit perkataan-perkataan ulama, man qadara ala tarjihil aqwal. Kalau mujtahid mazhab, man qadara ala istinbatil ahkam, tapi min qawaidi imamihi, melalui imam mazhab. Kalau mujtahid mutlak paling tinggi, man qadara ala istinbatil ahkam minal kitabi was sunnah, langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis, itu mujtahid mazhab. Mujtahid fatwa seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi. Li furu'i syari'ati, kadue cabang-cabang agama, wadini tegese agama. Lian tafi'a derpun nyentah ngalap manfaat bihi kalawan kitab al-muhtaju sapa wong kang butuh, minal mubtadiina saking wong kang ngawiti kabeh. Li furu'i syari'ati, kadue cabang-cabang agama, wadini tegese agama. Waliyakuna landerpon yentah anak apa kitab wasilatan, iku dari pelantara linajati kadue selamate isun, yaumaddini ing dalam dina agama, tegese dina kiamat. Wa naf'an ay waliyakuna naf'an, landerpon yentah anak apa kitab naf'an iku manfaat, li'ibadihi kadwe hamba-hamba Allah, al-muslimina kang muslim kabeh. Jadi tujuan pengarang ini kitab, mengarang kitab yang pertama, lian tafi'a al-intifa, supaya menjadi manfaat bagi orang yang membutuhkan. Satu ya, al-intifa liman, atau
lil muhtaj, kepada para santri, kepada masyarakat yang membutuhkan supaya manfaat. Yang kedua, tujuan ngarang kitab wasilah, menjadi pelantara selamat di hari kiamat. Wasilatan linajati yaumal qiyamah. Yang ketiga, naf'an li'ibadihil muslimin, manfaat kepada umat Islam. Iya, yang di depan benar. Ada budak letik mah HS kayak ngantuk. Ya. Bismillah. Aman. Iya, enggak. Jadi tujuan pengarang ini ada 3. Yang pertama, menjadi manfaat bagi yang membutuhkan di kalangan mubtadiin. Di kalangan mubtadiin. Mubtadi tadi bisa ada mubtadi atau mutawassit, ada muntahi. Mubtadiin bisa dikategorikan santri lah mubtadiin. Yang kedua, wasilah, menjadi pelantara lin najat yaumal qiyamah, supaya selamat di akhirat. Yang ketiga, manfaat untuk umum. Jadi khusus, tadi yang pertama manfaat untuk kelas khusus seperti santri. Yang kedua, supaya selamat di akhirat. Yang ketiga, manfaat untuk umum. Ini tujuan pengarang. Ya. Jadi yang namanya tokoh, pengajar, kalau bisa kita ngikutin jejak ulama. Di antaranya tujuannya manfaat, menjadi manfaat. Yang kedua, menjadikan selamat di akhirat. Ya, bukan kemana-mana. Tujuan ilmu bukan nyari rame, liyasrifa wujuhan nas ilaihi, supaya orang pada datang, bukan begitu. Atau liumariya bihi sufaha, supaya dilihat orang. Atau liyazdaliba khitamad dunya, untuk supaya dunia dapat, bukan ke situ. Yang sekarang kebanyakan arahnya ke situ. Rame, ya, rame, materi dikenal. Sekarang, itu tujuan yang dilaksanakan oleh ulama sudah nggak ada. Ngaji itu tujuannya cuma 2, 1 manfaat, kedua selamat di akhirat. Itu doang. Jadi ustadz, jadi kiai, boga pondok, boga majlis taklim, ngan 2 tujuannya. 1 manfaat, yang kedua selamat di akhirat. Ya, bukan rame, bukan.
bukan supaya tenar, bukan supaya kaya, bukan ke situ. Ya, jadi pelajaran buat kita. Innahu satune Allah samiun iku kang maha ngrungu. Doa ibadihi ing doa hamba-hambane Allah. Wa qaribun lan maha parak, mujibun tur kang maha ngaijabah. Wa man lan utus sinten wong qasada. Jadi Allah maha mendengar doa hambanya, dan Allah maha dekat, Allah maha mengkabul. Wa man nantu sinten wong qasada iku kang neja, kang bermaksud wong Allah, la yakhibu maka oranana rugi sapa uang. Barang siapa yang bermaksud kepada Allah itu tidak akan rugi. Kalau ke orang bisa rugi. Kalau kita mencari sesuatu ke manusia itu bisa rugi. Tapi kalau kita mencari sesuatu minta kepada Allah tidak akan rugi. La yakhibu maknanya la yahsulu lahu khibah. Tidak akan hasil kepada seorang kerugian. Ada pepatah mengatakan al-haibatu khaibatun. Al-haibatu khaibatun. Al-haibatu minan nas sababun fil khaibah. Al-haibatu khaibatun. Kalau kita mencari al-haibah itu mencari kemuliaan dari manusia. Al-haibatu khaibatun. Al-haibatu minan nas khaibatun. Atau al-qasdu minan nas khaibatun. Kalau kita mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari sesuatu ke manusia, khaibatun, itu sebuah kerugian. Ini yang dimaksud waman qasadahu la yakhib. Barang siapa yang bermaksud kepada Allah, meminta kepada Allah, maka dia tidak akan rugi. Tapi kalau kita ke orang berharapnya akan rugi. Masal artinya pepatah ya, kata-kata ulama, kata-kata hikmah. Al-haibatu khaibatun. Ay al-haibatu minanas. Haibah itu kegagahan, ihtiram, kewibawaan. Haibah itu sudah jadi bahasa kita, hebat. Hebat tuh haibah. Hebat, kamu hebat sekali, itu dari bahasa Arab haibah. Ya. Al-haibatu khaibatun. Al-haibah minan nas khaibatun. Mencari kehebatan dari orang, dari manusia, mencari kemuliaan, kehebatan, kegagahan, mengharap dari orang, khaibatun, sebuah kerugian. Hadha huwal maksud wa man qasadahu la yakhib. Barang siapa yang bermaksud kepada Allah maka dia tidak akan rugi. Wa idza sa'alaka lan tatkala takon ka ing andika Muhammad ibadi sapa hamba-hamba isun, ani saking isun, fa ini maka satne isun qaribun iku kang maha parak. Sesuai dengan perkataan Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Walam lan nuruhan sira annahu ing satuhune kalakuan yujadu iku den temui fi ba'di nusakhi hadal kitab
ing dalam sebagian pirang-pirang salinan ikilah kitab, bi ghairi khutbatihi ing dalam seliyane khutbahe kitab, tasmiyatuhu jadi fa'il dari yujad, apa ngarani kitab, tasmiyatuhu apa ngarani kitab, tarotan ing dalam sewaktu bitakribi kalawan kitab takrib, wa tarotan lan ing dalam sewaktu bi ghayatil ikhtisari kalawan ghayatil ikhtisar. Dari kitab matan ini ada dua namanya, bisa disebut kitab takrib, bisa disebut kitab ghayatul ikhtisar. Kalau yang matan dikarang oleh siapa? Abi Suja. Kalau yang syarah oleh Ibnu Qasim, ya, Ibnu Qasim. Syarahnya oleh Ibnu Qasim, matanya Abi Suja, hasyiahnya oleh Imam Bayjuri. Abi Suja hidup pada 400-an 500-an Hijriyah, termasuk ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin kalau ngelihat pendapat Imam Bayjuri 400-500 masih masuk kepada ulama mutaqaddimin. Ulama mutakhirin berarti setelah 500 ke atas mutakhirin. Syarah Fathul Qarib itu tahun 800-an, berarti masuk kepada mutakhirin. Imam Bayjuri tahun 1200-an, apalagi makin mutakhirin. Palidzalika maka kadue mangkono kang den sebut karena matannya ada dua nama yang ada dua nama dengan nama takrib dan nama ghayatil ikhtisar, maka kadue mangkono kang den sebut tegese aran roro samaituhu maka ngarani isun atau maka wis ngarani isun hu ing kitab syarah, boleh begitu, bismaini kalawan aran roro. Makanya syarahnya aku kasih nama juga dua nama karena matanya ada dua nama. Ahaduma utawi salah sawijina ismain Fathul Qaribil Mujib iku Fathul Qarib Mujib bi syarhi al-fazit takrib ing dalam nyarahi pirang-pirang lafaz takrib. Nama yang pertama Fathul Qarib untuk menerangkan kitab takrib. Sebab yang pertama kan takrib. Wasanin toy kang kapingdo lan wa ismus sani lan toy aran kang kapingdo al qaulul mukhtar iku kitab qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar ing dalam nyarahi kitab ghayatil ikhtisar. Jadi nama kitab syarahnya ada dua karena matanya ada dua. Matanya namanya kan takrib sama apa? Sama ghayatil ikhtisar. Syarahnya Fathul Qarib sama Qaulul Mukhtar. Fathul Qarib nyarahin takrib, Qaulul Mukhtar nyarahin ghayatil ikhtisar. Padahal itu juga. Itu juga sarua bae eta kene. Jadi nama matannya ada dua, nama syarahnya ada dua. Qala wis ngucap asy-syekhu sapa tuan guru al-imamu kang dari imam Abu Thayyibi laqabe kunyahe Abu Thayyib wa yastahiru lan masyhur saba Abu Thayyib atau sapa Syekh edon halemaning bi Abi Syuja'in kalawan Abi Syuja'. Dia Syekh maksudnya Abi Syuja' ya. Dia namanya kunyahnya Abu Thayyib, kunyahnya lagi Abu Syuja'.
Dia pernah memegang di kehakiman, menjabat dalam kehakiman, dalam peradilan lah kalau kita sekarang mah. Kemudian pernah juga di kementerian, ya. Setelah itu summa syara zahidan lid dunya, kemudian dia jauhi dunia. Setelah dia menjabat di pemerintah di kehakiman, juga menjabat di kementerian, ya, di kehakiman juga pernah, di kementerian juga pernah pada masa itu. Ini Imam Abi Syuja berarti masih kategori mutaqaddimin, ya. Tahun 400-an masih sudah zaman Abbasiyah sudah. Pemerintah Islam sedang jaya-jayanya. Pemerintah Islam kan Muawiyah, Abbasiyah, lalu Fatimiyah, lalu Utsmaniyah. Setelah Utsmaniyah baru kekhalifahan terhenti. Kekhalifahan terhenti setelah Utsmaniyah oleh Kamal Atatürk. Jadi beliau ini pengarang takribnya nih, pengarang takrib Abi Syuja, Syekh Abi Syuja pernah menjabat di kehakiman. Wa waliyal qadha itu kehakiman, di baju lihat. Wuzarah itu kementerian, pernah juga menjabat di kementerian. Kalau di kita sekarang ini Kementerian Agama gitu ya. Dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang anti pemerintah, ngapain kata kiai ke pemerintah? Ya, pengarang Fathul Qorib duduk di pemerintahan, pengarang takrib, di kementerian, di kehakiman menjabat. Begitu, makanya kita harus tahu sejarah, kudu nyawa sejarah. Lihat baca. Wa waliyal qada'a tsummal wujarata. Wa waliya, dan ia memegang atau memimpin qada'a, kehakiman kalau kita mah. Wal wuzarata, dan kementerian, menjabat. Berarti ini pengarang takrib ini pejabat apa ya? Pemerintah. Kalau tahun berapa ya, tinggal lihat aja. Tahun 400-an itu berarti sahabat Rasul 100, tabi'in 100, Muawiyah itu hampir 100 tahun, tapi tidak mencapai 100 tahun. Setelah itu diganti oleh Abbasiyah, pemerintahan Abbasiyah. 200-300 ini berarti dalam pemerintahan Abbasiyah nih. Siapa? Abi Syuja dalam pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah memang sempat terbagi-bagi, bukan hanya di Syam, termasuk di Spanyol, cabangnya ada di Spanyol. Itu pemerintah Abbasiyah sampai di Spanyol itu bercokol 800 tahun di Spanyol. Itu pemerintahan Islam di Spanyol. Ya. Setelah itu lalu dikuasai oleh orang-orang Kristen. Nah, setelah beliau masa tuanya, summa syara zahidan lid dunya. Kemudian ini Imam Abi Syuja hijrah dari dunia, mukim di Madinah Rasulullah, mukim di Madinah. Ngapain? Kana yaknusul masjid asy-syarif wa yush'ilul masabih
wa yakhdumu al-hujrat asy-syarifah wa 'asha 160 sanah wa lam yakhtal lahu 'udwun min al-a'dha fasu'ila an sababi dzalik hafiznaha min as-sighar fahafazaha Allahu fil kibar. Setelah dia menjabat di pemerintahan dan dia banyak ngarang-ngarang kitab, di akhir hayatnya dia khidmah di masjid Rasulullah di Madinah. Ngapain? Nyapuin masjid, yaknusul masjidal Madinah, nyapu masjid. Ngapain lagi? Nyalain lampu. Jadi kalau sore nyalain lampu. Ya, ini ulama nih. Ini ulama setelah dia beres dari terus hijrah dari masa akhir hayatnya, hijrah ke Madinah Asy-Syarifah, jadi tukang sapu dan nyalahin lampu. Terus ngeberesin kamar Rasulullah. Hujrah Asy-Syarifah itu kamar Rasulullah. Rasulullah. Nah, para jemaah, nanti ketika kita ziarah ke Rasulullah, ke kamar Rasulullah, sebab makbarah Rasul itu di rumah Rasul, di kamar Rasul, kamar Siti Aisyah. Di sini nanti kalau kita dapat milik, baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi jangan pakai as-salatu wassalamu alayka, jangan assalamu alayka saja. Kita ifradus shalah, menunggalkan salawat, jadi hanya salawat saja. Ini ikhtilaf ulama. Kan biasa kita salatan wa salaman, ya, salatan usolli wa usallim. Ini ikhtilaf. Kalau ulama mutaqaddimin ifradus shalah ghair makruh, hanya salawat saja ke Rasul enggak makruh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin enggak makruh. Tapi kalau ulama mutakhirin makruh, dan dimotori oleh Syekh Nawawi Al-Haramain. Jadi mesti pakai usolli wa usallim. Ikhtilaf baina al-mutaqaddimin wal mutakhirin. Kalau mutaqaddimin cukup sholawat juga, nggak mesti salam wa sallallahu. Tapi kalau ulama mutakhirin makruh, harus pakai wa sallallahu wa sallama. Cuma ulama mutakhirin tidak makruh dalam 3 perkara. Yang pertama, salawat itu dari Nabi. Kalau Nabi yang ngomong, sekalipun nggak pakai wassalam nggak masalah. Tapi kalau kita yang ngomong harus pakai wassalam. Ya. Yang kedua tadi itu di kamar Rasulullah. Di kamar Rasulullah nggak usah pakai as-shalah, cukup assalamu alaikum di rumah Rasul. Yang ketiga, yang sudah warid, yang sudah ditetapkan tidak pakai as-shalah atau tidak pakai salam, kita nggak usah nambah-nambahin. Ya, nggak usah nambah-nambahin kalau sudah warid mah. Di dalam 3 perkara nggak makruh. Ulama mutakhirin juga. Ya, itu masalah as-salatu wassalamu. Ya. Cuma perbedaan antara mutaqaddimin dan mutakhirin. Ini usianya berapa tahun? 160 tahun. Syekh Abi Syuja usianya 100 berapa ya? 60 tahun. Satu pun anggota tubuhnya nggak ada yang cacat, tidak ada yang, kalau sekarang kita nggak ada yang kurang. Giginya masih utuh,
penglihatannya masih bagus, kupingnya masih ngedenger, rambutnya ini Syekh Suja. 160 tahun dalam kondisi usia seperti itu masih normal. Ditanya apa rahasianya? Ada yang nanya, apa rahasianya ya Syekh? Engkau bisa apa seperti yang muda, tubuhmu masih gagah, masih sehat. Ini di sini ada tuh, hafiznaha fis shighar fa hafizahullahu fil kibar. Rahasianya hafiznaha fis shighar fa hafizahullahu fil kibar. Hafiznaha, aku menjaga anggotaku, badanku ketika waktu muda, sehingga di masa tua anggota badanku dijaga oleh Allah. Paham gak maksudnya? Jadi kalau kita mau sehat masa tua, jaga masa mudanya. Itu masa muda jaga. Jadi kalau masa muda yang gak dijaga, nanti udah tuanya pasti kena. Tuh, harus dijaga masa mudanya. Masa hafizna hafiz sighar fahafizahallahu fil kibar. Ya harus dijaga tuh. Contoh, saya punya ibu, Allah yarham, itu pas masa tuanya kakinya susah melangkah, susah ngelangkah. Saya tanya, ibu kenapa nggak bisa jalan? Kurang. Ibu waktu masih muda suka ngejahit. Nah, ya, itu dampaknya masa tua. Contoh seperti itu. Jadi kalau di masa tua kita kena penyakit apa nih? Itu akibat masa muda. Ini rahasia yang diomongin sama Syekh Suja. Hafizna hafiz sighar fa hafizahallahu fil kibar. Intinya kalau kita mau bagus masa tuanya, jaga masa mudanya. Ulah mentang-mentang masih muda sembarangan, engke nggak sekolah nakara kena. Perut dijaga masih muda, itu nanti masa tuanya perutnya nggak apa-apa dan sebagainya. Terusin. Syihabul millah, laqabe Syihabul millah. Syihab obor, lampu, al-millah agama. Waddin tegas yang ini julukan-julukan untuk Syekh Abi Suja. Ahmadu binul Husaini, arane Ahmad bin Husain. Namanya mah Ahmad bin Husain. Okay. Al-Asbihaniyu kang bangsa Asbihan. Saqallahu muga-muga nyirami sapa Allah sarahu ing kuburane Ahmad sobibar rahmati kalawan siraman rahmat, war ridwani lan kalawan siraman ridwan, siraman ridho, wa askana lan muga-muga nempati Allah hu ing Ahmad a'la faradisil jinani ing leuwih luhure pirang-pirang firdaus surga, tegese ing leuwih luhure surga firdaus. Kalau jinan surga, kalau janan hati. Kalau janan hati, kalau jinan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nyebut asmaning Allah Ar-Rahmani kang ulas asing dalam dunia, Ar-Rahimi tur kang ulas asing dalam akhirat. Ar-Rahmani kang aweh nikmat kang gede, Ar-Rahimi tur kang aweh nikmat kang cilik. Abtadi'u ngawiti isun. Saya sambil lihat ini para jamaah ya, lihat apa bejurinya. Abtadi'u ngawiti isun kitabi ing kitab isun hadza ikilah. Wallahu lan utawi Allah ismun iku sawiji aran
lizati kadwe zat al wajibil wujubi kang wajib anane. Jadi Allah ismun lizat al wajibil wujud, yang wajib adanya. Kalau Allah wajibil wujud, kalau kita jaizil wujud, yang boleh saja adanya. Kalau Allah wajib ada. Allah ismu zat, Ar-Rahman ismu sifat, Ar-Rahim ismu sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa didahulukan lafaz Allah? Lianna lafzul jalalah ismu zat, Ar-Rahman ismu sifat, wa zat muqaddamun ala sifat. Zat didahulukan daripada sifat. War-Rahmanu ablagu minar Rahim. Lan utai lafaz Rahman iku luwih banget minar Rahimi saking lafaz Ar-Rahim. War-Rahman ablagu minar Rahim. Kenapa didahulukan lafaz Ar-Rahman? Karena lafaz Ar-Rahman lebih dahsyat maknanya daripada lafaz Ar-Rahim, gitu. Kenapa didahulukan lafaz Allah? Karena lafaz Allah zat, lafaz Ar-Rahman sifat. Az-zat muqaddamun ala sifat. Zat lebih didahulukan daripada sifat. Itu. Apa makna Ar-Rahman lebih tingginya? Li'anna Ar-Rahman al-mun'im bi jalailin ni'am, Ar-Rahim al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Rahman yang memberi nikmat kepada nikmat-nikmat yang agung, Rahim yang memberikan nikmat kepada nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat yang besar-besar itu Rahman, nikmat yang kecil-kecil itu Rahim. Ya. Ar-Rahman dikasih iman itu Rahman, bertambah iman itu Rahim. Ya. Bisa juga maknanya Ar-Rahman Rahmanu ad-dunya lil mu'min wal kafir. Ar-Rahim Rahman lil mu'min fil akhirah. Rahman maknanya Allah kasih sayang di dunia, baik itu terhadap mukmin juga terhadap kafir. Ar-Rahim Allah kasih sayang di akhirat hanya terhadap mukmin. Makanya lebih dahsyat makna Ar-Rahman. Makanya orang-orang yang kafir dikasih rezeki nggak disiksa sama Allah, karena Allah tersifati dengan sifat Rahman. Ya, Rahman tanpa pandang bulu. Mau yang maksiat, yang gak maksiat dikasih nikmat aja, itu Rahman. Tapi kalau Rahim khusus untuk orang-orang yang taat nanti di akhirat. Makanya lebih dahsyat Rahman. Jadi jangan aneh kalau kau orang kafir nggak Islam kaya, itu Rahman berarti. Ya, Rahman. Kau nggak sholat tapi kaya, Rahman. Nanti Rahim di akhirat. Yang nggak sholat, yang kafir di akhirat terkenanya. Kenapa? Karena di dunia bukan darul jaza. Karena dunia ini bukan tempat balasan. Termasuk kenapa Nabi sakit, ya. Kenapa Nabi tersifat dengan sifat basyariyah? Itu diantara jawabannya. Karena dunia ini bukan tempat pahala. Kalau dunia tempat pahala, kekasih-kekasih Allah nggak akan dapat musibah. Nabi nggak akan dikasih musibah, sahabat nggak akan dikasih musibah, wali nggak akan dikasih musibah. Kalau ini dunia tempat pahala, makanya dunia mau bukan darul jaza, akhirat nanti. Apa buktinya? Nabi sakit, itu. Ya, Nabi sakit. Itu diantara alasannya. Alhamdu utawi sadaya puji kang papat. Alhamdu utawi sadaya puji kang papat.
Lillahi iku milik Allah. Puji yang empat, yang pertama hamdun qadimun liqadimin. Allah memuji Allah, hamdun qadimun liqadim. Qadim ya, jangan qadim. Kalau qadim panjang, datang artinya. Kalau qadim maha yang terdahulu. Qadim sifat qidam. Yang pertama qadimun liqadimin. Qadim itu Allah, liqadimin kepada Allah. Allah memuji Allah. Mana dalilnya? Di Al-Quran. Ni'mal maula wa ni'man nasir huwa. Allah. Allah itu sebagus-bagus yang mengurus, sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ni'mal maula wa ni'man nasir Allah atau huwa. Iku sebecik-becike kang ngurus lan sebecik-becike kang nulungi utawi Allah. Sebagus-bagus yang memberi pertolongan, sebagus-bagus yang mengurus adalah Allah. Tidak ada selain Allah. Itu Allah memuji Allah. Namanya apa? Hamdun qadimun liqadimin. Yang kedua hamdun qadimun lihadisin. Kalau ini mah hadisin, jangan lihadisin. Kalau hadis pembicaraan, kalau hadis makhluk baru panjang. Hamdun qadimun lihadisin. Hadis berarti makhluk. Allah memuji makhluk. Allah memuji makhluk. Mana dalilnya? Di Al-Quran juga Allah memuji makhluk. Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak-akhlak yang tinggi. Ini Muhammad. Jadi akhlak Nabi Muhammad dahsyat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikhtilaf mufassir, ada yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, yang dimaksud khuluqin azim dinul Islam. Dinul Islam. Wa innaka la'ala dinil Islam. Itu tafsiran Imam Ibnu Abbas. Menurut Imam Hasan, la'ala khuluqin azim khuluqul Quran. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya seperti Al-Quran. Menurut Imam Hasan. Ya, ada tafsiran wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-muradu bil khuluq ad-dinul Islam, kama fassara Ibnu Abbas. Wa qala Al-Hasan al-muradu bi al-khuluq khuluqul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran akhlak Rasulullah. Jadi kalau kita melihat Al-Quran berarti akhlak Rasulullah. Kalau melihat akhlak Rasulullah, itulah Al-Quran. Nah, nanti dibahas dalam ilmu balaghah, tasbih apa namanya? Tasbih baligh. Siti Aisyah, dari mana kok Imam Hasan mengatakan khuluqun azim itu akhlak Al-Quran? Sebab Siti Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah, bagaimana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akhlak Rasul. Rasul itu Al-Quran itu akhlak Rasul, Rasul itu Al-Quran. Dalilnya. Yang ketiga, puji hadisun liqadimin. Makhluk memuji Allah. Hadisun liqadimin, makhluk memuji Allah. Perkataan Nabi Isa, innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Itu perkataan Nabi Isa, muji ke Allah.
Innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nafsik disuruh indik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Yang terakhir, hamdun hadisun li hadisin. Hamdun hadisun li hadisin. Makhluk memuji makhluk. Nabi Muhammad pernah memuji Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ma asyraqat wala gharabat asy-syamsu min ba'di ala rajulin afdhala min Abi Bakrin Siddiq. Itu pujian Nabi Muhammad ke Abu Bakar Siddiq. Dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari, tidak ada lelaki yang paling utama kecuali Abu Bakar Siddiq. Begitu maksudnya. Itu pujian Nabi ke Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq. Itu puji hadis kepada hadis, makhluk kepada makhluk. Alhamdulillah utawi sadaya puji kang papat yang tadi itu. Yang pertama hamdun qadimun liqadimin, yang kedua hamdun qadimun li hadisin, yang ketiga hamdun hadisun li qadimin, yang keempat hamdun hadisun li hadisin. Contohnya tadi sudah semuanya. Wa utai hamdu as-sanau ala Allah ta'ala bil jamili ala jihati ta'zim. As-sanau iku muji ala Allah ing atas Allah taala bil jamili kalawan bagus, ala jihati ta'zimi ing atase dadalan ngagungaken. As-sanau ala Allah taala bil jamil ala jihati ta'zim. Kalau as-sanau 'ala Allah masih bersifat pujian, ya. Ini bisa masuk kepada hamdun lughatan, hamdun secara bahasa. Jadi para jemaah, ada hamdun lughatan, adalah hamdun istilahan. Ada syukur lughatan, ada syukur istilahan. Ya, saya pernah kan kita sering bahas ini. As-sanawi kumuji ingatasi Allah Ta'ala bil jamili kalawan bagus, ala jihati ta'zimi ingatasi arah-arah ngagungaken. Ini hamdun lughatan, dengan lidah memuji itu, dengan lisan. Kalau hamdun istilahan, fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im, bisa dengan lidah, bisa dengan hati, bisa dengan pekerjaan. Robbi kang ngemiliki, ay maliki tegese kang ngemiliki. Ini Robbi supaya kita tahu nih, Robbi makna asalnya Robibun, asal kalimatnya Robibun, binan ala anus mufail simpai Robibun. Fauzifatil alif, dibuang alifnya. Robibun, dibuang alifnya. Wadrimatil ba fil ba pasal rabbun, asalnya Robibun isim fa'il, dibuang alifnya, didghamin ba ke ba jadi rabbun.
Makna Rabbi ay maliki tegese kang ngemiliki. Al alamina alam kabeh. Ya Rabbi bukan kang ngerajai tapi kang apa? Kang memiliki alam kabeh. Allah yang memiliki seluruh alam. Kalau yang merajai berarti maliki. Ya. Rabbil alamin ay maliki al alamina, yang memiliki seluruh alam. Jadi ada malik, ada apa? Malik. Ada malak. Kalau malak malaikat, malakun. Jamaknya malaikatun. Kalau malik raja, kalau malik memiliki. Ya. Di Al-Fatihah bisa malik, bisa malik. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bisa Maliki Yaumiddin. Bisa Maliki Yaumiddin. Bisa Maliki Yaumiddin. Tapi kalau di surat An-Nas jangan. Qul a'udzu binnas malikin nas, enggak boleh. Malikin nas enggak boleh. Ya, itu mas sepakat ahli qiraat. Malikin nas kalau surat An-Nas, tapi kalau surat Al-Fatihah boleh. Cuma kalau baca Quran nanti disesuaikan dengan qiraat. Ya, kalau kita bacanya Malik, qiraat Hafs. Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin nanti ada 4 jalan nanti. Sebab itu bukan qiraat Hafs. Tuh, orang mah udahlah kita baca Malik aja, yang normal aja. Sekalipun di Imam Bejuri, di kitab Bejuri disebutkan kalau mau baca boleh rakaat pertama Malik, rakaat kedua Malik, boleh. Cuma kalau di masyarakat jangan tertanya lagi. Tengke bisikan baralingung kena. Alamin alam kabeh bifathil lami, kawan dibaca fathah lam. Wa utawi alam kama qala Ibnu Malik, kaya barang kang wis ngucap sapa Ibnu Malik, ismu jam'in iku isim jamak, khosun kang khusus. Ismu jam'in khosun kang khusus, biman yaqilu kalawan man kang berakal man. La jam'un orang jamak. Jadi alamin isim jamak bukan jamak. Ya, sebab tidak ada syarat jamak. Ulu wa alamuna il wa, yang itu sebelum lagi apa? Sebelumnya apa? Ulu wa alamuna il yuna wa aunus sajawas siuna. Terus yang alamun mana? Alfiahnya. Jadi masuk kepada mulhaq jamak muzakkar salim, bukan jamak muzakkar salim tapi mulhaq jamak muzakkar salim. Warfa biwawin wa biyajruwan sibi salima jam'i amirin wa muznibi. Terus wasibi zainin wa bi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Terus ulu wa alamuna. Tuh ulu wa alamuna. Jadi bukan jamak muzakkar salim tapi mulhaq jamak muzakkar salim. Ini yang dimaksud kama qala Ibnu Malik ismu jam'in, bukan jamak. Jadi ada ismu jam'in, ada jamak, ada isim jenis jamak. Di situ ada. Ada isim jamak, ada jamak, ada isim jenis ifrad, ada isim jenis jamak. Ya. Udah ntar itu khusus saya bahasnya. Bisingan yang lain liar dengke. La jamun orang jamak, kalau kata Imam Malik bukan jamak alamun itu, tapi apa? Isim jamak menurut Imam Malik. Wa mufraduhu alamun, mufradnya alam bi fathil lam, alamun. Kalau mau diperut alam mufradnya. Li'annahu kana satuhna alam ismun amun, iku isim kang umum. Sebab alam ini maka disebut isim jamak umum dia mah. Sebab isim jamak itu umum. Ma dalla 'alal jamaah isim jamak. Lima siwa Allah kadwe seliyane Allah. Kepada selain Allah. Yang namanya alam itu ismun lima siwa Allah.
kullu makhluqin ma siwallah, alam namanya. Begitu. Jadi isim jenis jamak. Wal jamu khasun biman yakil. Lan utawi jamak iku khusus kadu man yakilu kang berakal man. Kalau jamak mah khusus yang berakal. Sebab di antara syarat jamak harus berakal. Ya. Warpa biwawin wa biyajruwan sibi salima jam'i amirin wa muznibi. Amirin jamid, muznibi sifat. Syarat jamid dan sifat dua-duanya harus berakal. Makanya kalau jamak mah liman yakil. Kalau isim jamak mah enggak. Wa sallallahu wa sallama. Wa sallallahu lan muga-muga, wa sallallahu lan muga-muga ngerahmati sapa Allah. Salawat, ya salawat bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari manusia. Salawat dari Allah rahmat, salawat dari malaikat istighfar, salawat dari manusia doa. Wa sallallahu, ya. Lan muga-muga maca salawat, lan muga-muga ngerahmati sapa Allah. Wa sallama. Nah di sini ada nih. Ini para jamaah, ya. Wa sallama. Lan muga-muga nyelamataken. Awas. Salam, salam ada dua maknanya. Lihat. Imma bi makna tahiyyah atau bi makna salamah minan naqais. Wa sallallahu wa sallam. Jadi arti salam dua, bisa tahiyah itu tata krama, bisa salamah minan naqais, selamat dari kekurangan. Ketika kita assalamualaikum itu maknanya ada dua, satu tahiyat tata krama, yang kedua diselamatkan dari kekurangan. Hadza huwa makna salam. Ya. Assalamualaikum tahiyat tata krama umat Nabi Muhammad. Makanya dalam ayat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamu. Kenapa disebut tahiyat? Sebab ada assalamu alayka. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu assalamu alayk tahiyat namanya. Jadi salam itu, salam bisa diartikan dua. Yang pertama apa? Tahiyah, tata krama, tahiyah itu atau diartikan salamah minan naqais, selamat dari kekurangan. Dan ini tahiyah. Kalau disebut tahiyah, tata krama itu ucapan apa? Ucapan selamat ya. Ucapan apa namanya? Sambutan. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi gitu. Tahiyat umat Nabi Muhammad itu assalamualaikum. Kalau tahiyat umat sebelum Nabi Muhammad bukan salam, apa? Al-inhina, nunduk. Seperti ruku. Jadi umat-umat terdahulu tahiyatnya tata krama itu nunduk. Nunduk ruku kayak ruku. Sujud, bisakan sujud. Sujud ada dua kan sudah saya bahas. Sujud ada dua, ada sujud logotan, ada sujud syar'an. Sujud logotan al-inhina, ruku itu sujud logotan. Nah, di sini para jamaah ya. Wa sallallahu, ini ada rahasianya nih. Wa sallallahu wa sallama, yang di dalam kurung namanya matan, yang dikarang oleh Syekh Abi Suja. Enggak pakai wa sallama. Wa sallamanya ditambahin oleh Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim ditambahin di syarahnya itu pakai wa sallama. Matanya memang enggak ada. Apa namanya ini?
Berarti ini kata Imam Bajuri, Imam Abi Syuja termasuk ulama mutaqaddimin. Dia cukup menyebutkan wasallam tanpa wasalla tanpa wasallam. Sebab menurut ulama mutaqaddimin, al-infirad bis salah wassalam ghairu makruh, enggak masalah. Menurut ulama mutaqaddimin. Tetapi sama Syekh Muhammad bin ditambahin wasallam, sebab beliau termasuk mutakhirin. Dan ini pendapat Syekh Nawawi Al-Haramain, makruh kalau tidak pakai wasallam. Makanya disarahnya pakai wasallam. Tuh. Wa sallallahu lan muga-muga ngerahmati Allahu syafa Allah. Pada sebulan. Wa sallama lan nyelamataken syafa Allah. Boleh tuh nyelamataken, berarti maknanya assalamah minan naqais. Gitu. Ini kadang-kadang nih para jamaah, saya bingung kan itu. Di sanawiyah, di aliyah, mestinya assalamualaikum tata keramanya, apa bahasa ini, apa kata-kata apa namanya itu, kata-kata apa namanya, sapaan apa lagi sebutnya, assalamualaikum, selamat pagi apa namanya itu, kata-kata apa namanya, kata-kata malah diganti di sanawiyah, dia lihat pakai hai halo, macem-macem baik, hai halo, bingung saya itu, hai. Ini saya lihat sendiri, gurunya hai, muridnya halo, lambyabres sama. Astagfirullahalazim. Lamun sekolah Kristen mengapa apa begitu? Sanawiyah begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tata krama kita assalamualaikum. Assalamualaikum. Di situ ada dua makna. Bisa tahiyah. Tahiyah itu sebagai kata apa tadi? Kata menyambut. Bisa salamah minan naqais, selamat dari kekurangan, diselamatin sama Allah, dikasih keselamatan. Itu kalau kita ngomong assalamualaikum, itu ada dua. Pertama kata syafaan, yang kedua mendoakan. Begitu dalam maknanya, malah diganti hai halo, macam-macam baik. Ala sayyidina Muhammadin, ingatase Gusti kita Nabi Muhammad, Gusti kita pimpinan kita Muhammadin, Muhammad, jadi badal nanti. Disolatkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ikhtilaf. Kalau ada yang mengatakan, nanti di bab selanjutnya ada. Bagaimana pakai sayyidina, pakai sayyid apa enggak kan gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad apa Allahumma sholli ala sayyidina di tahiyat. Baik tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ini para jamaah baca salawat di tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hukumnya sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah ab'ad. Betul enggak? Baca salawat kepada Muhammad di tahiyat akhir hukumnya salawat kepada Muhammad, hukumnya rukun. Kalau di tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu. Habis itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah ab'ad.
Kalau enggak baca itu sujud sahwi. Di tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hukumnya rukun. Rukun hukumnya. Kalau enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad enggak sah salatnya. Rukun. Habis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tahiyat akhir nih. Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca salawat kepada keluarga di tahiyat akhir hukumnya sunnah abad. Jadi kalau nggak baca di tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sujud sahwi. Tuh. Jadi sunnah abad ada berapa di sholat? Ada berapa? Ada 2. Nah ini kita harus ada berapa santri? Ya jawabnya begini. Sunnah abad ada 2 ijmalan. Ada 20 tafsilan. Sunnah abad ada 2 ijmalan, ada 20 tafsilan. Ada 2 ijmalan, tasyahud awal sama doa kunut. Ada 2 tafsilan, ada 20 tafsilan, kita hitung. Nah, ya. Sunnah abad ada 2 kalau dihitung secara global, ada 20 kalau dihitung secara rinci. Di dalam tasyahud awal kita hitung dulu. Ya. Untuk yang serinci 20 nih. 1 tasyahud awal. Yang kedua baca selawat ke Nabi Muhammad. Baca selawat ke Muhammad di tasyahud awal. Yang ketiga baca salawat ke keluarga di tasyahud akhir. Berapa jumlahnya itu? 3. Ya. 3-3-nya disertai duduk. 3 tambah 3 berapa? 6. Paham gak nih? Paham gak nih? Saya ulangi lagi nih. Pertama tasyahud awal. Yang kedua baca salawat ke Nabi Muhammad di tasyahud awal. Yang ketiga baca salawat ke keluarga Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad di tasyahud akhir. Berapa jumlahnya? 3. Yang 3 ini bacanya disertai dengan duduk. Berarti ada berapa duduk? Ada berapa duduk? Ada 3 duduk. 3 tambah 3 berapa? 6. Sunnah abad tuh. Sisa berapa? 14. Di kunut adanya. Yang pertama kunut. Yang kedua baca salawat ke Nabi Muhammad. Yang ketiga baca selawat ke keluarga. Yang keempat baca selawat ke sahabat. Yang kelima baca salam ke Nabi Muhammad. Yang keenam baca salam ke keluarga. Yang ketujuh baca salam ke sahabat. Ada berapa semua? 7. 7 bacanya harus berdiri semua. 7 tambah 7 berapa? 14. 14 tambah 6 berapa? 20. Sehingga kalau kita kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadinin nabil ummi, segitu doang, enggak pakai keluarga, sujud sahwi. Ya, enggak pakai wasallam, sujud sahwi. Enggak pakai sahabat, sujud sahwi. Jadi sunnah abad ada berapa? Ada 2 secara global, ada 20 secara tafsir. Gitu. Kalau kita nggak begitu, nggak bisingan takut kecolongan baca kunutnya. Ini loh. Ala sayyidina, ini para jamaah. Bagaimana tuh? Ini lagi tadi gara sayyidina ya. Di dalam tahiyat pakai sayyidina apa jangan? Ini gitu. Ala sayyidina apa ala Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut dan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini pernah terjadi pertentangan. Jangan pakai sayyidina. Ini para jemaah yang enggak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, akhdan lil warid, mengambil waridnya. Memang
kata-katanya dari sananya nggak pakai Sayyidina. Yang pakai Sayyidina ini namanya sulukul adab, bersopan santun kepada Muhammad gitu. Yang nggak pakai Sayyidina. Mana yang kuat? Yang kuat wal aula sulukul adab. Sebab ada kaidah sulukul adab aula min imtisalil awamir. Beretika masih lebih bagus daripada melaksanakan perintah. Jadi kalau pakai Sayyidina kita etika kepada Muhammad. Kalau nggak pakai Sayyidina ngikuti perintah. Memang perintahnya nggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kata Imam Mujri sulukul adab aula, lebih bagus pakai Sayyidina daripada enggak. Ini masalah Sayyidina di sholat tuh. An-Nabi Muhammadin, Muhammad An-Nabi kang dari Nabi. Wa utai Muhammad bil hamzi, kalau dibaca hamzah. Wa tarkihi lan ninggal akan hamzah. Muhammad nanti jadi badal An-Nabi. Wah, dikit lagi nih, sampai seperempat aja. Kayak sampai Nabi ini. Ini Nabi an-nabiyyu bil hamzi kalawan dibaca hamzah, wa tarkihi lan ninggalaken hamzah. Bin nabii boleh mana tadi an-nabiyyi dibaca pakai hamzah an-nabiyyi, wa tarkihi lan ninggalaken hamzah an-nabiyyi. Sebab kalau dipakai hamzah berarti asalnya minan naba. Kalau enggak pakai hamzah asalnya minan. Kalau pakai hamzah, kalau ninggalin hamzah minan nubuwah. Kalau pakai hamzah naba. Kalau enggak pakai hamzah nubuwah. Nubuwah maknanya atau nubuwah maknanya rif'ah, tinggi. Kalau naba nanti maknanya al-mukhbir, yang memberikan berita. Jadi nanti bisa begini aja, bisa nabiun, bisa nabiyun. Bisa nabiun, bisa nabiyun. Kalau nabiun berarti pakai hamzah, kalau nabiyun berarti enggak pakai hamzah. Nabiyun ini namanya kalimat ya. Kalau nabi kalau pakai hamzah berarti yang membawa berita. Nabi yang memberita atau yang diberitakan. Kalau enggak pakai hamzah, nabi yang tinggi derajatnya atau yang meninggikan derajat orang, derajat manusia. Huwa utawi nabi bil hamzi kalawan dibaca hamzah. Jadi minan naba berarti wa tarkihi lan ninggalaken hamzah. Insanun iku sawiji manusia, uhya kang den wahyukaken ilaihi maring nabi bisyar'in kalawan ngegawa agama. Huwa bil hamzi wallahu a'lamu bisawab. Udah segitu aja lah. Nanti kita terusin dari huwa bil hamzi itu. Ingetin nih balaknya nih, jangan lupa santri.
Demikian para jemaah pengajian kita pada malam ini, mudah-mudahan khususnya saya pribadi, umumnya semuanya, kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu manfaat. Apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.